Maka Khadijah kemudian ingin lebih menenangkan Nabi SAW. Dia punya kerabat namanya Waraqah ibn Naufal. Maka kemudian Khadijah membawa Nabi SAW untuk konsultasi kepada Waraqah ibn Naufal. Dan Waraqah ibn Naufal ini salah satu Hanif. Hanif itu kalau orang Arab tidak pernah menyembah berhala dan suka membaca kitab-kitab ahli kitab, sehingga banyak pengetahuan tentang kenabian. Jadi saat berjumpa dengan Waraqah, dan Waraqah sudah tua dan buta, Nabi SAW menceritakan apa yang berlaku dari mulai gua didatangi orang disuruh membaca sampai kemudian melihat makhluk yang bersayap. Kata Waraqah ibn Naufal, hadihin namus, sesungguhnya makhluk yang bersayap itu pernah turun kepada Musa dan Isa. Kemudian Waraqah mengatakan kepada Khadijah, ya Khadijah, suamimu akan menjadi seorang nabi. Suamimu akan menjadi seorang nabi. Maka Khadijah kemudian bingung dan mengatakan, apakah suamiku akan menjadi nabi? Kata Waraqah, ya. Nabi SAW makin bingung lagi kemudian, apakah setelah aku menjadi seorang nabi, kaumku akan mengusirku, wahai Waraqah? Maka Waraqah mengatakan, ya, siapapun yang membawa seperti yang kau bawa, siapapun akan disakiti dan akan diusir dari kaumnya. Tapi tenang, kalau saat pengusiran itu terjadi, kata Waraqah, akulah orang yang pertama membelamu. Tapi sayang 6 bulan setelah peristiwa itu Waraqah meninggal karena sudah tua dan buta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW pulang dan menjalani kehidupan biasa untuk berusaha menenangkan hati. Tapi Nabi SAW terus bertanya-tanya, karena setelah peristiwa itu Jibril tidak pernah datang lagi. Bahkan Nabi SAW juga datang ke gua itu, tidak ada lagi orang yang mendatangi itu. Sampai ada yang mengatakan 3 tahun lamanya. Sehingga Nabi SAW menduga-duga, apakah yang datang itu setan, apakah yang datang itu jin, atau yang datang itu malaikat. Karena setelah itu Jibril tidak pernah menjumpai Nabi SAW selama 3 tahun. Setelah kemudian 3 tahun lamanya, maka Nabi SAW saat tertidur di balik selimut, maka tiba-tiba Jibril datang dan menurunkan wahyu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang berselimut, kum fa'angzir, jangan banyak tidur. Kum berdiri dari tidurmu. Fa'angzir, berikan peringatan kepada manusia. Kemudian Nabi SAW kaget. 3 tahun menunggu suara itu. Tiba-tiba kemudian datang dan memanggil-manggil Nabi SAW. Maka dengan turunnya surah Al-Mudaththir yang tadinya hanya sekedar menjadi nabi, maka derajatnya kemudian meningkat menjadi seorang rasul. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menceritakan, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sebagaimana yang dikeluarkan Bukhari Muslim, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 1. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari juz ke-29, dan malam ini kita masuk surat Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi SAW, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Rabbmu maka agungkanlah, serta pakaianmu maka bersihkanlah,
segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Rabbmu, maka bersabarlah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Surah Al-Mudaththir ini adalah surat kedua yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suratul Alaq. Lalu apa kaitan surah Al-Mudaththir dengan suratul Alaq? Adapun suratul Alaq adalah pengangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang biasa menjadi seorang nabi. Adapun surah Al-Mudaththir, pengangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi nabi meningkat menjadi rasul. Makanya ada istilah para ulama sejarah, nubbi'a bil alaq wa ursila bil mudaththir. Diangkatnya beliau dengan turun surah Al-Alaq, dan diangkatnya beliau menjadi rasul dengan turun surah Al-Mudaththir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di permulaan kitab Sahih Bukhari ada satu kitab atau satu bab yang menjelaskan tentang bagaimana permulaan wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Imam Bukhari mencantumkan riwayat tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang biasa menjadi seorang nabi. Saat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya kehidupan orang yang berumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang lainnya. Dia sebagai bapa mencari nafkah dengan berniaga, bolak-balik Mekah, Syam dan Yaman. Kemudian pulang, maka dia menghabiskan waktunya dengan istri tercintanya Khadijah dan juga mendidik anak-anaknya. Tidak ada apa-apa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dikagumi oleh orang-orang Quraisy. Bahkan ditokohkan karena dia adalah orang yang paling mulia dari keturunan Bani Hashim. Entah kenapa kemudian di usia beliau mendekati usia 40 tahun, 37 tahun kurang lebih, hati beliau gelisah selalu ketika melihat perbuatan orang-orang Quraisy semakin hari semakin rusak, baik dengan akhlaknya ataupun dengan keyakinannya, dan itu menolak dari fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah kegelisahan itu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyendiri. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Muzdalifah, terkadang ke Mina, ke tempat-tempat yang tidak ada orang untuk merenung. Sampai ketika usia beliau di usia 40 tahun, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang disebut dengan ru'yah shadiqah, mimpi yang aneh. Kenapa mimpinya aneh? Dan itu terus berulang-ulang sampai 6 bulan lamanya. Karena mimpi itu seolah-olah menjadi sebuah kenyataan. Malamnya bermimpi, kemudian siang harinya mimpinya menjadi kenyataan. Dan itu berulang-ulang sampai 6 bulan. Sampai pada waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpamitan dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha untuk pergi ke sebuah tempat. Dan itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka Khadijah mempersiapkan bekal karena tahu kebiasaan Rasul memang suka menyendiri akhir-akhir usia 40 tahun itu. Setelah cukup bekal, maka Nabi SAW kemudian berjalan, maka seolah-olah kakinya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah bukit yang di situ terdapat gua yang dikenal dengan Ghari Hira, Gua Hira. Maka Nabi SAW pun berdiam diri di dalam gua itu dalam rangka tentu tafakur.
Karena belum ada syariat ibadah, harus melakukan apa? Tapi Nabi SAW tafakur mengikuti fitrahnya. Dan itu juga dilakukan banyak para nabi sebelum Nabi SAW. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika melihat kondisi kaumnya yang semakin parah dari penyembahan berhala, maka Ibrahim pun kemudian hijrah mencari tempat sunyi untuk tafakur. Itulah yang dilakukan Nabi SAW di dalam gua itu. Ketika kemudian Nabi SAW sudah berhari-hari dalam gua itu, tiba-tiba kemudian ada seseorang yang masuk. Rupanya orang yang masuk ini adalah Jibril yang menjelma manusia. Bayangkan saja seandainya kita ini berada di sebuah tempat sedang menyendiri, dan tempat itu dikiranya aman, tidak ada manusia yang datang. Tiba-tiba kemudian dikagetkan dengan orang yang masuk menemui kita. Kira-kira kaget atau tidak? Pasti kita kaget. Dan anehnya orang yang masuk ini tidak memberikan ketenangan kepada Nabi SAW. Kalau dia masuk kemudian dia mengatakan, maaf, saya ini seorang musafir kesesat jalan. Mungkin alasannya ma'ruf. Oh, mungkin dia ingin bernaung. Atau mungkin dia dikejar-kejar orang, kemudian dia mengatakan saya ingin sembunyi di sini. Kalau memang alasan-alasan itu masuk di akal, tentu Nabi SAW akan tenang. Tapi orang ini saat masuk tidak bertanya soal itu, tapi justru kemudian memeluk Nabi SAW dan mengatakan di telinganya, Iqra, baca. Bayangkan pertanyaan yang tiba-tiba kemudian datang ke telinga Nabi SAW, suruh membaca sambil memeluk dengan erat. Dan ingat, karena dia jelmaan malaikat, tentu tenaganya jauh lebih kuat dibandingkan tenaga Nabi SAW. Makanya Rasul baca dan tidak bisa menulis. Sebab kalau seandainya Nabi SAW bisa membaca dan menulis, nanti orang menyangka bahwa Al-Quran adalah saduran yang ditulis Nabi SAW dari kitab-kitab terdahulu. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Karena memang beliau tidak bisa baca. Kemudian Jibril pun melepaskan pelukannya. Tiba-tiba dipeluk lagi jauh lebih erat dibandingkan yang sebelumnya. Maka Rasul tambah ketakutan lagi. Kemudian dia pun mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Lagi-lagi Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari, saya tak bisa baca. Kemudian Jibril melepaskan pelukan. Dan yang ketiganya Jibril memeluk lagi jauh lebih erat, lebih kuat, sampai Nabi SAW hampir tidak bisa bernafas karena kuatnya pelukan itu. Maka dia juga mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Tapi Nabi SAW sekali lagi mengatakan, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Kemudian dilepaskan. Kemudian orang yang merupakan jelmaan Jibril ini tiba-tiba mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat turun dari suratul Alaq, dan inilah ayat-ayat pertama yang turun sekaligus surah yang pertama turun kepada Nabi SAW, suratul Alaq. Kemudian orang ini tidak bicara dan langsung meninggalkan Nabi SAW. Tentu Nabi SAW heran, bercampur takut. Maka setelah kejadian itu Nabi SAW langsung pulang dalam kondisi ketakutan. Kemudian ada yang mengatakan sebelum pulang Nabi SAW tiba-tiba dikagetkan dengan sosok yang luar biasa menakjubkan dan menakutkan. Jibril dalam bentuk aslinya sedang duduk di antara langit dan bumi. Kemudian memanggil-manggil, ya Muhammad. Nabi SAW dipanggil, dikira ada yang memanggil. Dia menengok ke sebelah kanan, tidak ada orang yang memanggilnya. Nengok ke sebelah kiri juga tidak ada orang yang memanggilnya. Nengok ke belakang juga tidak ada yang memanggilnya. Ke depan juga tidak ada memanggilnya. Tiba-tiba yang memanggil ini mengatakan, Irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu ke langit. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit. Saat itulah Nabi SAW melihat sosok Jibril
dalam bentuk aslinya, dan inilah pertama kali Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli. Di dalam gua Nabi SAW sudah ketakutan, ditambah-tambah kemudian melihat sosok yang belum pernah dilihatnya, makhluk yang memiliki sayap yang sangat-sangat besar dan panjang, sampai-sampai disifatkan saddal ufuk. Saddal ufuk itu artinya menutupi langit, terbentang dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, seolah-olah langit tertutup dengan sayap Jibril. Maka kemudian Jibril memanggil Nabi SAW karena ketakutan. Nabi SAW lari kencang, sekencang-kencangnya. Kemudian sampai di rumah Khadijah. Khadijah pun kaget kenapa Nabi SAW mukanya pucat dan ketakutan. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Ya Khadijah, dathiruni, dathiruni, zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Karena kita tahu bahwa orang ketakutan itu biasanya akan merasakan dingin. Orang kalau sudah ketakutan kemudian panik, biasanya keringat yang keluar itu bukan keringat haredang, panas, tidak, justru malah kedinginan, demam. Ya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan dathiruni. Dan biasanya di bawah selimut itu bisa sedikit menghilangkan rasa takut. Kalau kita takut biasanya langsung mengambil selimut kemudian menutup dengan selimut. Kalau kita takut dengan kegelapan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ya Khadijah, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku." Maka kemudian Khadijah pun tanpa bertanya, "Ada apa? Tuh kan kenapa kau pergi ke gua? Daripada kau tak pergi kan enak. Sekarang ada masalah." Enggak, Khadijah tidak mengatakan seperti itu. Itu istri antum. Kalau antum pergi mancing, kemudian nengok ular ketakutan, pulang ke rumah bercerita, kata istri antum, "Ngapain kau mancing?" kan begitu. Itu istri antum, ya. Tapi Khadijah tidak. Khadijah tidak sama sekali bertanya kepada Nabi SAW soal apa dia ketakutan. Khadijah hanya langsung menyelimuti, kemudian memeluknya sampai betul-betul rasa takut itu sedikit demi sedikit hilang. Baru setelah itu Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi dari mulai dia masuk gua, didatangi orang, sampai melihat sosok makhluk yang bersayap. Karena Khadijah juga tidak banyak mengetahui hal yang seperti itu. Maka Khadijah kemudian ingin lebih menenangkan Nabi SAW. Dia punya kerabat namanya Waraqah ibn Naufal. Maka kemudian Khadijah membawa Nabi SAW untuk konsultasi kepada Waraqah ibn Naufal. Dan Waraqah ibn Naufal ini salah satu Hanif. Hanif itu kalau orang Arab tidak pernah menyembah berhala dan suka membaca kitab-kitab ahli kitab, sehingga banyak pengetahuan tentang kenabian. Jadi saat berjumpa dengan Waraqah, dan Waraqah sudah tua dan buta, Nabi SAW menceritakan apa yang berlaku dari mulai gua, didatangi orang, disuruh membaca, sampai kemudian melihat makhluk yang bersayap. Kata Waraqah ibn Naufal, "Hadihin namus." Sesungguhnya makhluk yang bersayap itu pernah turun kepada Musa dan Isa. Kemudian Waraqah mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, suamimu akan menjadi seorang nabi. Suamimu akan menjadi seorang nabi." Maka Khadijah kemudian bingung dan mengatakan, "Apakah suamiku akan menjadi nabi?" Kata Waraqah, "Ya." Nabi SAW makin bingung lagi. Kemudian, "Apakah setelah aku menjadi seorang nabi, kaumku akan mengusirku, wahai Waraqah?" Maka Waraqah mengatakan, "Ya, siapapun yang membawa seperti yang kau bawa, siapapun akan disakiti dan akan diusir dari kaumnya. Tapi tenang, kalau saat pengusiran itu terjadi," kata Waraqah, "akulah orang yang pertama membelamu." Tapi sayang 6 bulan setelah peristiwa itu Waraqah meninggal karena sudah tua dan buta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW pulang dan menjalani kehidupan biasa untuk berusaha menenangkan hati. Tapi Nabi SAW terus bertanya-tanya, karena setelah peristiwa itu Jibril tidak pernah datang lagi. Bahkan Nabi SAW juga datang ke gua itu, tidak ada lagi orang yang mendatangi itu. Sampai ada yang mengatakan 3 tahun lamanya. Sehingga Nabi SAW menduga-duga apakah yang datang itu setan, apakah yang datang itu jin, atau yang datang itu malaikat. Karena setelah itu Jibril tidak pernah menjumpai Nabi SAW selama 3 tahun. Setelah kemudian 3 tahun lamanya,
Maka Nabi SAW saat tertidur di balik selimut, maka tiba-tiba Jibril datang dan menurunkan wahyu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang berselimut, kum fa'anzir, jangan banyak tidur. Kum berdiri dari tidurmu. Fa'anzir, berikan peringatan kepada manusia. Kemudian Nabi SAW kaget. 3 tahun menunggu suara itu. Tiba-tiba kemudian datang dan memanggil-manggil Nabi SAW. Maka dengan turunnya surah Al-Mudaththir yang tadinya hanya sekedar menjadi Nabi, maka derajatnya kemudian meningkat menjadi seorang Rasul. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menceritakan, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sebagaimana yang dikeluarkan Bukhari Muslim, aku mendengar Nabi SAW pernah bercerita saat awal-awal menerima wahyu. Kata Nabi SAW, bainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama farafa'tu ra'si fa idzal malakul ladzi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardi. Kata Nabi SAW, ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ku angkat kepalaku ke langit. Tiba-tiba aku melihat malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, dan dia sedang duduk di atas kursinya di antara langit dan bumi. Kemudian kata Nabi SAW, maka disitulah timbul ketakutan. Faraja'tu, aku pun lekas pulang. Fakultu, maka aku katakan kepada Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Fadassaruni, maka selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika kabbir. Maka tiba-tiba disitulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Mudaththir. 5 ayat pertama dari surah Al-Mudaththir menunjukkan Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Dan itu selang 3 tahun setelah turunnya suratul Alaq. Dan selama 3 tahun antara Mudaththir dan Alaq tidak ada satupun ayat ataupun surah yang turun. Tapi setelah turun surah Al-Mudaththir, sejak itulah wahyu turun terus hampir setiap saat sampai meninggalnya Nabi SAW, sampai sempurna Al-Quran 30 juz. Meninggal di hari Rabu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nabi SAW meninggal dan telah sempurna Al-Quran turun kepada kita. Ini diantara asbab nuzul dari surah Al-Mudaththir. Asbab nuzul yang kedua, karena ada 2, permulaan dan pertengahan itu berbeda asbab nuzulnya. Adapun asbab nuzul yang kedua, bahwa saat Nabi SAW sudah berdakwah dan sudah meluas dakwahnya, mulai dakwah sirriyah tidak terang-terangan sampai dakwah jahriyah terang-terangan, banyak ujian, cobaan, intimidasi dari orang-orang Quraisy, ancaman dan begitu seterusnya. Tapi Nabi SAW tidak pernah bergeming dari dakwahnya. Sampai kebingungan sendiri orang-orang Quraisy itu untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Dari cara yang keras sampai cara yang lembut dilakukan orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Dari cara menyakiti sampai cara dialog dilakukan orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasul. Tapi Rasul tidak berhenti dari dakwahnya, istiqamah dalam berdakwah. Akhirnya kemudian satu hari orang-orang Quraisy mengutus orang yang merupakan tokoh utama. Dia adalah Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda daripada Khalid ibn Walid, dan dia tokoh sentral di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Selain daripada kaya raya, bahkan yang paling kaya, orang yang paling kaya di Mekah namanya Al-Walid ibn Mughirah ini. Tanahnya di mana-mana,
ternaknya di mana-mana, kebun kurmanya di mana-mana, pokoknya kaya raya. Dan dia pun diberikan kecerdasan. Karena di zaman itu orang cerdas dilihat dari perkataannya. Suka dengan syair, merangkai-rangkai puisi, merangkai-rangkai kalimat-kalimat sehingga menjadi pujangga-pujangga. Karena kecerdasan di zaman itu dilihat dari situ. Pandai merangkai puisi dan yang semacamnya sehingga menjadi pujangga. Bahkan Al-Walid ini bukan puisi manusia saja, puisi jin pun dia hafal. Karena ada sedikit belajar tentang ilmu perdukunan. Jadi satu hari Al-Walid ibn Mughirah diutus oleh pembesar Quraisy Abu Jahal dan yang lainnya mencoba untuk berdialog dengan Nabi SAW. Maka datanglah Al-Walid ibn Mughirah. Saat berjumpa dengan Nabi SAW, Rasul sempat menawarkan Islam. Dan yang mengatakan, wahai Walid, tidakkah kau masuk Islam? Kemudian Al-Walid ibn Mughirah mengatakan, perkataan ini sudah terlampau banyak kau ucapkan ke telingaku. Aku hanya ingin menitipkan pesan dari para pembesar Quraisy dan mengatakan, ya Muhammad, kalau memang karena dakwahmu engkau ingin menjadi orang kaya, biar kami kumpulkan harta-harta kami jadikan engkau manusia yang paling kaya, tapi hentikan dakwahmu. Kalau lantaran dakwahmu engkau ini mengejar pangkat jabatan dan kepemimpinan di tengah-tengah kami akan ajak seluruh tokoh-tokoh Quraisy mengangkat engkau menjadi pemimpin kami, asal kau hentikan dakwahmu. Kalau lantaran dakwahmu engkau ini hanya ingin mencari wanita-wanita cantik, membidik gadis-gadis cantik, maka kami akan kumpulkan gadis-gadis kami, kau pilih siapa yang lebih cantik di antara mereka, kami kawinkan denganmu, asal kau hentikan dakwahmu. Atau mungkin kau ini ada sedikit gila-gilanya, mungkin kau kerasukan setan dan iblis ataupun jin, maka kami sepakat akan mencarikan dokter supaya bisa mengobati penyakit gilamu. Tapi Nabi SAW hanya diam saja. Sampai akhirnya Nabi SAW membacakan ayat yang membuat takjub Al-Walid ibn Mughirah. Membuat takjub. Sampai akhirnya kemudian saking khusyuknya mendengarkan Al-Quran yang dibaca Nabi SAW, terpengaruh dia. Sampai-sampai dia memuji Al-Quran. Kemudian dia pun berpamitan kepada Nabi SAW dan ingin pulang ke kaumnya. Saat pulang ke kaumnya, Abu Jahal bertanya, karena ketika berangkat emosi, kok setelah pulang kok malah biasa-biasa saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi Abu Jahal mengatakan, apakah kau berhasil berdialog dengan Muhammad? Maka kemudian Al-Walid ibn Mughirah mengatakan, wa madza aqul? Apa menurutmu yang harus kukatakan? Apa yang harus kukatakan? Kemudian Al-Walid mengatakan, wallahi ma fikum rajulun a'lam bil ash'ari minni wala a'lam bir rijzi wala qasidati minni wala bi ash'aril jin. Kata beliau, Al-Walid mengatakan, demi Allah, tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab melebihi diriku. Tidak ada juga pengetahuan tentang rajaz dan qasidahnya mengungguli diriku. Tapi apa yang diucapkan Muhammad SAW itu tidak mirip sama sekali dengan syairku, dengan syair Arab, dengan rajaz, dengan qasidah, baik syair-syair jin sekalipun. Berbeda dia syairnya. Maka kemudian Al-Walid tiba-tiba kemudian memuji Al-Quran di hadapan Abu Jahal dan mengatakan, wallahi inna laqaulahu alladhi yaqulu halawa wa inna alaihi latalawa wa innahu la muthmir a'lahu mughzaku asfaluhu wa inna la ya'lu wa ma yu'la wa innahu la yakhtimu ma tahtahu. Kata Al-Walid ibn Mughirah, demi Allah, apa yang diucapkan maksudnya Al-Quran itu dari Muhammad SAW sungguh sangat manis, memiliki kenikmatan, kebaikan dan ucapan yang bisa menembus jiwa siapapun. Bagian atasnya berbuah, sedangkan bagian bawahnya begitu subur, perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang menggugulinya, serta menghantam apapun yang di bawahnya. Jadi betul-betul memuji Al-Quran. Ya. Sudah terpengaruh itu Al-Walid. Tentu Abu Jahal ketakutan. Kenapa? Kalau sampai Al-Walid masuk Islam, dia bisa menghabiskan kekayaannya untuk membantu dakwah. Bisa saja seluruh Quraisy masuk Islam.
Akhirnya kemudian sebelum itu terjadi, Abu Jahal membuat politik. Bagaimana caranya Al-Walid dipermalukan dan dihilangkan dari ketokohannya. Maka dia pun menghasut orang-orang Quraisy dan tokoh-tokohnya agar Al-Walid supaya tidak mengikuti ajaran Nabi SAW. Diancam posisinya. Karena Al-Walid hubbud dunya, sangat mencintai dunia. Hubbur riyasah, sangat mencintai kepemimpinan, diagung-agungkan, dihormati. Maka dia sembunyikan kebenarannya. Akhirnya kemudian saat berhadapan dengan orang-orang Quraisy, kemudian Abu Jahal memancing-mancing, apa menurutmu tentang Al-Quran? Dikiranya Abu Jahal, Al-Walid akan mengatakan persis yang dikatakan kepadanya tentang pujian dengan Al-Quran. Tapi Al-Walid berbeda dan mengatakan sesungguhnya yang diucapkan Muhammad itu adalah sihir, bahkan mantra-mantra yang diimpor dari luar Arab. Maka dari situlah kemudian turun surah Al-Mudaththir ayat 11 sampai ayat 30. Dzarni wa man khalaqtu wahida sampai ayat 30. Inilah dua asbab nuzul dari surah Al-Mudaththir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf karena malam ini ada acara ya. Mungkin muqaddimah saja asbab nuzul dari surah Al-Mudaththir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akan berangkat dengan Abu Rangga ini. Mudah-mudahan malam ini sebagai pembuka tafsir dan seterusnya. InsyaAllah kita lanjutkan dengan kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.